Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada hari ini kita akan bahas terkait materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama yang perlu dibahas ialah adalah yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua adalah kebutuhan yang namanya kebutuhan rohani. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, selanjutnya kita akan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau badan manusia agar dapat hidup secara layak dan baik. Contoh, kebutuhan jasmani antara lain kebutuhan makanan dan minuman, pakaian, alat-alat olahraga untuk menunjang kesehatan raga atau badan dan sebagainya. Itu disebut dengan kebutuhan jasmani. Selanjutnya adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dapat memberikan rasa puas pada jiwa rohani dan perasaan seseorang. Apabila kebutuhan rohani manusia terpenuhi, maka manusia akan merasa senang, aman, tentram, dan terhibur. Contoh, kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan perhatian dari orang tua, rekreasi di tempat wisata, menjalankan ajaran agama dengan baik, dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan rohani yang dimiliki setiap manusia. Sebelumnya jasmani, makanya banyak orang bilang harus sehat jasmani dan rohani. Ini yang disebut dengan jasmani dan rohani. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Yang pertama adalah kebutuhan kolektif dan kebutuhan individual. Coba kalau sebelah kiri adalah kebutuhan kolektif, sebelah kanan adalah kebutuhan individual. Kebutuhan yang kita bahas dahulu adalah kebutuhan individual. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berguna untuk pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seseorang secara individu atau pribadi. Kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh keinginan, hobi, jenis pekerjaan, status sosial, dan pendidikan. Contoh kebutuhan individual antara lain kebutuhan seorang pelajar adalah buku pelajaran, alat tulis, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Atau kebutuhan yang lain adalah nelayan butuh yang namanya perahu dan jala. Ini adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Tidak mungkin nelayan itu butuh yang namanya pulpen, karena yang dibutuhkan adalah jala dan perahu gitu loh. Ini sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan umum atau orang banyak. Kebutuhan kolektif merupakan kebutuhan yang sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kemakmuran masyarakat. Contoh kebutuhan kolektif antara lain kebutuhan pakaian seragam atau tim olahraga, jalan raya bagi pengguna jalan, rumah sakit bagi orang-orang yang sedang sakit, dan pasar untuk jual beli dan barang bagi masyarakat. Di situ adalah yang namanya kebutuhan kolektif. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Ini harus dipikirkan sesuai dengan waktu pemenuhannya. Kebutuhan sekarang dan masa depan. Kebutuhan sekarang ialah kebutuhan sekarang yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. Apabila pemenuhan kebutuhan ini ditunda, maka kemungkinan akan mengakibatkan kerugian ataupun musibah. Contoh kebutuhan sekarang adalah kebutuhan obat-obatan. Tidak mungkin obat harus ditunda. Kan obat harus segera didahulukan dikarenakan dibutuhkan bagi orang yang sakit. Selanjutnya adalah kebutuhan jasa pemadam kebakaran pada waktu terjadinya kebakaran dan sebagainya. Kebakaran otomatis hari ini, bukan masa depan ataupun besok. Kalau pemadam kebakaran masih nunggu besok, otomatis tempat yang terbakar otomatis sudah hangus. Selanjutnya adalah yang kedua adalah kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang pemenuhannya masih dapat ditangguhkan pada waktu yang akan datang atau dapat dipersiapkan dari sekarang tanpa mengganggu kebutuhan sekarang. Contoh adalah menabung. Antara lain menabung untuk biaya melanjutkan pendidikan, mau sekolah SMA, kuliah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menabung untuk membeli rumah,
menabung untuk hal-hal yang sifatnya untuk masa depan. Itu disebut dengan kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan wujud. Yang pertama adalah yang namanya kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Kebutuhan pertama kita bahas adalah kebutuhan material. Kebutuhan material adalah kebutuhan berupa alat-alat yang dapat diraba, dilihat, dan mempunyai bentuk. Kebutuhan material berwujud nyata dan dapat dinikmati langsung. Contoh makanan. Dapat kita rasakan kenikmatannya. Minuman, kopi, teh, dan sebagainya dapat menghilangkan dahaga, dapat menghangatkan tubuh, dan rumah sangat nyaman untuk berlindung. Itu yang namanya kebutuhan material. Yang kedua adalah kebutuhan yang namanya kebutuhan spiritual. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan yang dihubungkan dengan benda-benda tak berwujud. Kebutuhan ini tidak bisa diraba, melihat, dan berbentuk, tetapi bisa dirasakan dalam hati. Contoh, orang Islam sholat di masjid, orang Kristen sembahyang di gereja, orang Buddha sembahyang di wihara, dan orang Hindu bersembahyang di pura, dan lain sebagainya. Ini namanya disebut dengan kebutuhan spiritual. Kebutuhan berdasarkan wujud. Ada yang namanya kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Mungkin itu aja anak-anak untuk pelajaran IPS hari ini. Ketika ditanyakan bisa ditanyakan di grup yang tersedia atau chat pribadi kepada Rahman. Sekian dari Pak Rahman, semoga kita diberi keberkahan semuanya dan diberi kemudahan oleh Allah dan diberi kesehatan selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.